Saya mau ini nih Dok, apa namanya, bagaimana sih tipsnya Dok agar lambung kita itu tetap sehat gitu Dok, terjaga gitu. Apa tipsnya nih dari dokter nih, biar teman-teman bisa dengar juga dan apa ya Dok, kadang-kadang kan kita nih bentar lagi ya bulan puasa nih ya kan Dok. Kadang-kadang seperti yang kayak dokter bilang tadi, ya kita ngelihat makanan banyak kayak gitu kita langsung kayaknya pengen diserbu aja, pengen dimakan aja. Nah, seperti itu tuh gimana gitu dan tipsnya seperti apa Dok untuk lambung kita supaya tetap tetap sehat dan terjaga gitu Dok dan nggak sakit-sakit. Ya, ya. Ini mungkin tips-tips yang bisa kita terapkan ya, walaupun mungkin nggak 100% bisa mengcover, tapi paling tidak kalau kita lakukan ini, biasanya asam lambung itu jarang kambuh. Jadi yang pertama itu kita biasakan hidup teratur. Jadi kita tidurnya teratur, ya kemudian makannya teratur, kemudian eh, istirahat tadinya teratur, makan teratur ya, serba teratur ya. Karena memang tubuh kita butuh keteraturan. Alangkah lebih baiknya kalau kita makan pagi selalu jam 7 pagi, kita biasakan setiap hari jam 7 pagi. Atau makan siang kita jam 1 siang, setiap hari kita makan jam 1 siang. Itu alangkah lebih baik dibandingkan kita makan tidak teratur. Misalnya kita makan pagi hari ini jam 7, besok jam 10, besoknya lagi jam 11, besoknya lagi nggak sarapan pagi. Itu tubuh lebih eh, Kaget ya. ya dia lebih merespon efek yang tidak baik untuk yang tidak teratur tadi ya. Tapi yang teratur dia oke, welcome. Nah, makanya kaitannya dengan puasa apa? Puasa kan keteraturan. Sahur itu pastinya di jam yang sama. Buka puasa juga di jam yang sama. Itu sebenarnya salah satu strategi untuk mengobati asam lambung. Jadi sebenarnya mengobati dan menurunkan resiko untuk terjadinya asam lambung, keteraturan. Nah, yang kedua, makan tidak boleh tergesa-gesa. Jadi kita harus mengunyah makanan itu secara halus. Jadi biasakanlah kita mengunyah makanan 36 kali kalau untuk karbohidrat dan buah-buahan, dan kita kunyah makanan 70 kali kalau kita makannya protein dan daging-dagingan ya, atau makan makanan yang sulit dicerna karena dia membutuhkan eh, enzim yang lebih banyak sehingga pencernaan kita tidak bekerja lebih maksimal. Maksudnya tidak bekerja berat. Nah ya, itu yang kedua. Yang ketiga, hindari stres karena ini yang paling sulit sebenarnya. Jadi orang asam lambung nih sering bilang, aduh saya udah makan teratur, saya udah istirahat cukup, saya udah makan obat lambung teratur, tapi kok masih naik asam lambungnya, bingung nggak? Terus kita suka nanya, ibu stres ya banyak pikiran? Enggak, kayaknya enggak. Ih, coba diingat-ingat lagi. Nah, akhirnya ternyata memang ada. Itu yang paling sulit dikontrol dari kesemuanya itu ya. Jadi stresor. Karena nih kita nih gampang sekali merespon yang ada di sekitar kita. Contohnya nih, ada kejadian apa di samping kita, kita langsung cemas. Benar ya? Itu memang manusiawi dan itu memang sunatullahnya seperti itu ya. Jadi kita gampang merespon yang ada di sekitar kita. Nah, sebenarnya itu nggak masalah kalau itu tidak jadi masalah. Jadi kalau misalnya kita merespon dengan cukup sekedar, habis itu kita sudah selesai ya nggak ada masalah. Tapi banyak juga, terutama perempuan nih. Perempuan memang paling banyak kena asam lambung. Kalau nggak percaya, coba dicek. Jadi perempuan nih gampang kali dia merespon segala sesuatunya. Banyak kali yang dipikirkannya. Dari A sampai Z bisa jadi pikiran. Jadi kendalikan pikiran kita ya, supaya kita sehat. Nah, yang keempat, makanan. Jadi makanan itu juga ada pepatah yang bilang, jadikanlah makananmu sebagai obat, jangan jadikan obat sebagai makananmu gitu ya. Kadang-kadang nih sekarang, dengan kemudahan, kecanggihan teknologi yang ada, kita bisa makan apa aja dalam waktu yang bersamaan dan dalam waktu yang singkat gitu. Kita kepingin apa udah langsung ada aja karena zamannya. Kalau dulu kita kan kepingin makan sesuatu, mau nunggu bikinnya dulu aja 2 hari gitu ya. Sekarang kan nggak, semuanya bisa ada. Dan itu sering sekali membuat kita itu eh, ini ya, terjadi gangguan saluran pencernaan karena makanan kita itu bervariasi. Terutama makan makanan yang gulanya tinggi, ya seperti itu ya. Banyak sekarang kan beredar makanan gulanya tinggi, garamnya tinggi. Itu sebenarnya udah nggak sehat sama kita. Terus belum lagi mengandung penyedap rasa, pewarna, pemanis buatan, dan lain sebagainya. Itu semua
akan memberikan dampak yang tidak baik untuk saluran pencernaan kita. Jadi kita walaupun kepingin, jadi kita harus tetap menjamu, jadi menjaga mulut. Kita bisa bilang tidak kalau kita sudah kenyang, tapi itu susah. Orang Indonesia katanya, saya menolak kalau diajak itu sungkan kalau kita nolak. Kayaknya diajak makan ya 10 kali yang ngajak makan juga kita oke, karena katanya sungkan menolak. Itu adat ketimuran katanya. Jadi itu juga yang harus kita biasakan ya, apalagi sekarang menjamur, kafein di mana-mana, ya, kopi segala macam tuh banyak. Itu juga salah satu yang bisa meningkatkan asam lambung ya. Jadi sekarang orang nggak laki nggak perempuan setiap saat mau minum kopi. Ya itu juga kalau kita ada riwayat pencernaan kita yang kurang baik juga dia itu tidak baik ya, karena dia bisa menyebabkan asam lambung kita juga meningkat di situ. Nah, terus itu tadi kita harus memberikan ruang dalam eh, tubuh kita. Tidak boleh semuanya diisi makanan. Jadi kita misalnya nih, makanannya itu banyak, pasti nggak ada ruang untuk air, untuk oksigen, untuk ini ya dalam tubuh kita nggak ada ruang. Semuanya diisi makanan itu juga nggak boleh. Makanya tadi saya bilang, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu sebenarnya antisipasi. Dan kalau kita mengunyah 36 kali, efeknya dirasakan apa? Kita cepat kenyang. Nanti perhatikan, kita makan kalau 36 kali dikunyah, kita 4 suap aja udah kenyang. Kita rasanya udah nggak kepingin makan. Nah, sebenarnya apakah itu terjadi gangguan? Enggak, justru sebenarnya tubuh kita udah merespon cukup. Sebeginilah yang kamu butuhkan saat ini. Jadi, untuk orang-orang diabetes itu penting sekali. Kalau dia mau diet, mau menurunkan gula, tapi dia makannya cepat-cepat nggak bisa, pasti gulanya naik. Nah, kalau dia makannya lambat, efeknya memang dia gampang kenyang, mudah kenyang. Tapi sebenarnya itu adalah alarm tubuh yang mengatakan, oh ini udah cukup sama kita hari ini. Jadi jangan ditambah lagi. Nah, baru kemudian, ya itu tadi, eh, ya paling itulah yang paling sering ya, merokok ya, tidak merokok, tidak minum alkohol. Nah, itulah yang bisa kita lakukan untuk mencegah asam lambung seperti itu.